Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pembahasan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas di mana beliau dibakar oleh orang-orang di negerinya dan akhirnya Allah memberikan mukjizat dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari api yang besar tersebut dengan selamat. Di mana Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berkata, wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Di antara kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kisah dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Numrud. Ada yang mengatakan Namrud biddal, ada yang mengatakan Numrud bil dhammah Numrud, ada yang mengatakan Namrud bidzal pakai dzal. Intinya namanya Numrud atau Namrud atau Namrud. Inilah salah seorang raja yang tinggal di Babil, ya. Dan dia adalah salah seorang dari 4 orang yang pernah menguasai bumi ini. Para ulama mengatakan ada 4 orang yang pernah menguasai bumi, 2 muslim dan 2 kafir. Yang 2 muslim adalah Dzulqarnain dan Sulaiman alaihissalam, adapun yang kafir ya adalah Namrud dan Bukhtanassar. Namrud dan Bukhtanassar sama-sama dari Babil, dan Bukhtanassar nanti datang belakangan setelah Numrud di zaman-zaman Bani Israel, Bukhtanassar. Adapun raja yang pertama dari mereka semua inilah Raja Numrud yang pertama kali menguasai areal terbesar di alam semesta ini, di bumi, inilah Raja Numrud. Kapan Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Raja Namrud? Maka tidak ada dalil yang tegas dan jelas, tetapi sebagian salaf mengatakan bahwasanya Ibrahim bertemu dengan Namrud yaitu selepas dia bebas atau selamat dari pembakaran tersebut. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya bertemulah Ibrahim dengan Namrud. Dan Raja Namrud disebutkan dia berkuasa di atas muka bumi selama 400 tahun. Selama 400 tahun itu umurnya panjang, ya. Allah sebutkan kisah pertemuan Raja Namrud dengan Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk." Tidakkah engkau merenungkan? Tara di sini adalah ru'ya qalbiyah, yaitu Allah mengatakan, tidakkah engkau memikirkan, tidakkah engkau merenungkan tentang seorang yang mendebat Ibrahim. Jadi ila alladhi hajja Ibrahim, dia yang mendebat Ibrahim alaihissalam. Fi rabbih, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Tuhannya Ibrahim. An atahu Allahul mulk, setelah Allah memberikan kepada dia kerajaan. Ya, jadi subhanallah, orang ini tidaklah menjadi sombong Numrud kecuali setelah diberi kerajaan. Setelah diberi kerajaan, oleh karenanya nikmat anugerah yang Allah berikan terkadang menjadikan seorang lupa diri, terkadang menjadikan seorang sombong dan angkuh sampai berlebihan mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Numrud, seperti Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Gara-gara diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya sebenarnya mengatakan sebaliknya, terkadang seorang diberikan sakit, terkadang seorang diberikan kesusahan agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia sadar tentang kelemahan dirinya, agar dia tidak angkuh dan tidak sombong. Lihatlah nikmat yang Allah berikan kepada Numrud ini, harusnya dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah, malah menjadikan dia sombong dan angkuh sampai pada puncak derajat sombong, yaitu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, Allah mengatakan atahullahul mulk, Allah berikan dia kerajaan. Idz qala Ibrahimu Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Dia bertanya kepada Ibrahim, siapa Tuhanmu? Dia mendebat Ibrahim. Jadi dia yang mulai debat. Dia yang mendebat Ibrahim. Siapa Tuhanmu Ibrahim? Ya. Ibrahim berkata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Kata Raja Namrud, saya juga menghidupkan dan mematikan. Maksudnya bagaimana? Para ulama menyebutkan dalam buku tafsir, Namrud, ya, jadi perdebatan ini di hadapan pembesar-pembesarnya atau di hadapan rakyatnya, maka Namrud berkata, kalau Tuhan menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Nah ini saya datangkan 2 orang, dua-duanya telah saya vonis akan dihukum mati.
Yang satunya tetap saya hukum mati berarti saya matikan dia. Yang satunya saya maafkan, saya bebaskan berarti saya menghidupkan dia. Ya. Ini kata Numrud. Padahal maksud Ibrahim adalah yang mati sudah mati dihidupkan kembali. Itu maksudnya. Atau yang hidup kemudian mati langsung seketika. Tapi Numrud, ya, karena dia tahu dia tidak bisa melakukan itu, maka dia mengakali Ibrahim alaihissalam atau mengakali rakyatnya, ya, atau mengakali pembesar-pembesar. Dia mengatakan, lihat, saya juga bisa menghidupkan matikan. Kalau itu syarat Tuhan, saya juga bisa menghidupkan matikan. Maka dia datangkan dua orang yang sudah dia hukum mati. Yang satu dia biarkan, dia bebaskan, maka dia hidupkan. Yang satu dia tetap matikan, berarti dia matikan. Ini Raja Bahlul, ya. Ya, bagaimana dia mengaku dirinya sebagai Tuhan? Bukan itu maksud Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa jadi Namrud sengaja melakukan demikian untuk menipu rakyatnya, ya, sebagaimana Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ya. Kata Allah, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Yaitu Fir'aun menipu rakyatnya sehingga mereka pun taat kepada Fir'aun. Percaya kalau Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, mereka percaya. Sama Namrud. Namrud masa dirinya Tuhan. Kenapa umurnya panjang 400 tahun, berkuasa? Kalau gitu saya Tuhan. Apa yang dia kehendaki terjadi, yang ingin dia lakukan, dia bisa kerjakan. Dia ingin bunuh, dia ingin membiarkan orang hidup, terserah dia. Ya, maka kesombongan ini mengantarkan dia menjadi mengaku diri sebagai Tuhan. Jadi dia mengatakan, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Ibrahim alaihissalam mendatangkan hujah yang lain. Kata Ibrahim alaihissalam, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu, terbitkanlah matahari dari timur, dari barat, ya, karena Rabbku menerbitkan matahari dari timur. Sekarang kau fa'ti biha minal maghrib. Kalau gitu kau Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maka terdiamlah Namrud, tidak bisa mendebat Ibrahim alaihissalam dalam hal ini. Taib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang sisi pendalilan Ibrahim alaihissalam. Sebagian besar ulama berpendapat Ibrahim alaihissalam waktu menjelaskan tentang Tuhannya, Ibrahim alaihissalam berdalil dengan, saya boleh jelaskan di sini, ya, sekedar penjelasan saja, ya. Jadi dalil Nabi Ibrahim, Ibrahim alaihissalam, ya, intinya ada dua dalil, ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua. Pendapat jumhur, mayoritas ulama, Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwasanya dalil pertama, dalil menghidupkan dan mematikan. Dalil Tuhan menghidupkan dan mematikan. Dalil kedua, ya, Tuhan menerbitkan matahari dari timur. Nah, menurut jumhur ulama, tatkala Ibrahim alaihissalam menyampaikan dalil pertama, Namrud jawab. Di sini Namrud jawab. Namrud menjawab. Tapi jawabannya, bahasa kita jawabannya tidak nyambung. Maksud Ibrahim itu yang sudah mati kau hidupkan, dia mengatakan, ini sudah saya vonis mati, saya maafkan. Berarti saya menghidupkan. Maka jawabannya tidak nyambung. Ya, dan dia hilah, yaitu berbuat hilah, ya. Maka karena pendalilan ini masih kurang jelas, maka Ibrahim berpindah ke dalil berikutnya yang lebih jelas. Yang lebih jelas, ya. Karena berhadapan dengan seorang yang kurang paham. Namrud kurang paham, maka Ibrahim karena dalil pertama tidak bisa menjatuhkan Namrud, karena Namrud tidak paham dan susah menjelaskan Namrud. Ya, dia bodoh tapi dia merasa pintar, maka Ibrahim akhirnya pindah kepada dalil yang lebih jelas yang tidak mungkin diakali lagi oleh Namrud. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, ya, dalil pertama adalah muqaddimah. Dalil kedua adalah inti. Jadi ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau berkata rahimahullahu taala, waktu Ibrahim menyebutkan tentang dalil pertama hidupkan dan matikan,
Ibrahim tahu bahwasanya Namrud akan menjawab dengan jawaban tersebut karena dia sudah tahu tentang biografi atau dengar-dengar tentang Namrud, ya. Maka waktu Ibrahim menyebutkan dalil pertama, kemudian Namrud menjawab, maka di antara kecerdasan Nabi Ibrahim, kalau begitu, maksudnya bagaimana? Kalau kau mengaku kau bisa ngatur manusia, ya, dengan menghidupkan dan mematikan sebagaimana Tuhanku, kalau begitu seharusnya kau juga bisa mengatur benda-benda langit sebagaimana Tuhanku. Jadi dalil kedua ini dibangun di atas dalil pertama. Bukan berpindah dari dalil yang kurang jelas kepada dalil yang jelas. Pendapat jumhur, perhatikan sini bedanya. Ibrahim mengatakan berpindah dari dalil yang kurang jelas di sisi Namrud kepada dalil yang lebih jelas, kepada dalil yang jelas. Namun ini dikritik oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim tidak. Ibrahim berdalil dengan dalil pertama juga dalil sebagai mukaddimah, sebagai landasan tatkala Namrud berkata, saya bisa mengatur yang manusia dengan menghidupkan dan matikan sebagaimana Tuhanmu, berarti saya juga Tuhan. Kalau begitu kelazimannya, konsekuensinya, kau harusnya bisa juga mendatangkan matahari dari barat sebagaimana Tuhanku mendatangkan matahari dari timur. Jadi dalil kedua merupakan landasan dari dalil pertama. Yang mudah-mudahan para pemirsa bisa paham. Tapi inilah khilaf ulama tentang masalah ini, ya. Timbul pertanyaan, kenapa Namrud tidak berkata, wahai Ibrahim, kalau gitu suruh Tuhanmu datangkan matahari dari barat. Kenapa Namrud tidak mengatakan demikian? Balik bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, saya tidak mampu mendatangkan matahari dari barat. Kalau gitu, suruh Tuhanmu datangkan matahari dari barat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Namrud tidak berani mengucapkan demikian karena dia khawatir tiba-tiba benar-benar Tuhannya Ibrahim mendatangkan matahari dari barat, maka dia akan habis di hadapan rakyatnya. Karena dia baru saja melihat keajaiban bagaimana Ibrahim bisa tidak terbakar dari api yang begitu besar, diselamatkan oleh Tuhannya, maka bisa jadi Tuhannya juga menerbitkan matahari dari barat. Oleh karenanya dia terdiam dan tidak menantang Ibrahim alaihissalam. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, akhirnya Namrud ini mengusir Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala dalam buku-buku tafsir menyebutkan pendapat sebagian salaf, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim ba'ud, yaitu lalat atau nyamuk atau lalat masuk ke dalam min kharaihi, masuk ke dalam hidungnya Namrud. Kemudian masuk ke dalam, bikin menyiksa Namrud. Akhirnya kepalanya sakit luar biasa. Kalau mau sembuh, maka harus dipukul kepalanya pakai mitraqah, pakai palu, dipukul kepalanya. Baru kemudian dia enakan. Kalau dipukul, tenang. Nanti sakit lagi, obatnya apa? Tidak ada obat lain kecuali dipukul kepalanya. Orang yang paling baik mukul dengan dua tangannya. Pukul kepalanya, dang, itu yang paling baik. Pukul dengan sekuatnya supaya dia tenang, ya. Yang lain jengkel, enggak sembuh-sembuh pakai martil, dan itu ada khilaf di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan dia demikian selama 40 tahun baru kemudian mati. Ada yang mengatakan dia demikian selama 400 tahun baru kemudian dia mati. Sebagaimana dia menguasai bumi 400 tahun, demikian juga Allah sisa dia selama 400 tahun. Allah alam bisawab. Intinya dia yang begitu sombong dan angkuh Namrud akhirnya dibunuh oleh Allah hanya dengan seekor hewan yang sangat kecil dan hina, yaitu masuk ke dalam hidungnya, dan dia tersiksa begitu lama. Itulah akhir daripada Namrud. Taib. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari Babil oleh Namrud atau oleh Namrud, maka Ibrahim alaihissalam pun pergi dan dengan berkata, inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sungguhnya aku akan berhijrah menuju Rabbku. Innahu huwal azizul hakim. Sungguhnya Dialah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ibrahim pun pergi berhijrah, meninggalkan tempat yang dia sudah berdakwah dengan begitu tegas, dengan begitu sabar. Akhirnya dia pun diusir. Maka dia pun pergi meninggalkan ayahnya yang kafir di situ dan meninggalkan negerinya yang sangat dia cintai, ya. Kemudian dia pergi meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang hal ini dalam surat Maryam, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Tatkala Ibrahim meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah, meninggalkan, ya, keluarganya, meninggalkan seluruhnya, pergi sendirian, ya, meninggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah berikan dia anak-anak, Yakub, Ishak, Yakub, Ismail. Bahkan Allah gantikan seluruh nabi yang datang setelah Ibrahim, semuanya
adalah kembali kepada Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian dari anak keturunannya sangat banyak, muncullah namanya Arab, ya. Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Quraisy dan yang sebagainya, Bani Israel, semuanya ini adalah keturunan Ibrahim alaihissalam, dan ini membenarkan kaidah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Ya, tidaklah kau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan menggantikan lebih baik, ya, bagimu. Nah, Ibrahim meninggalkan ayahnya, meninggalkan kampung halaman, Allah ganti dengan yang lebih baik. Baik, Ibrahim akhirnya meninggalkan Babil sendirian. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Ibrahim alaihissalam disebut oleh Suddi rahimahullah, tatkala Ibrahim sampai di pintu gerbang keluar dari kota Babil, dia ketemu dengan Lut. Lut ponakannya. Lut bin Haran bin Azar, ya. Azar ayahnya Ibrahim, Lut ponakannya. Maka Nabi Ibrahim mendakwahi Lut tatkala itu. Subhanallah, Nabi Lut beriman. Fa'amana lahu Lut. Maka Lut alaihissalam beriman kepada Ibrahim. Maka akhirnya pergilah Nabi Ibrahim bersama Lut keluar dari kota Babil, ya. Adapun Nabi Ibrahim menuju ke kota Haran, adapun Lut, ya, akhirnya diutus oleh Allah menuju kota Sodom di daerah Yordan untuk mendakwahi kaum Sodom yang melakukan homoseksual di kota tersebut. Maka pergilah Ibrahim menuju Haran. Sampai di Haran, ya, Haran sudah kita pernah jelaskan, yaitu di perbatasan Suria, antara Suria dengan Turki, yaitu di penghujung Turki di bagian bawah dekat dengan Suria. Ya, dekat dengan Suria, ya. Disitulah kemudian Ibrahim menikah dengan Sarah. Menikah dengan Sarah. Ada khilaf di kalangan para ulama, Sarah ini sebenarnya dari Babil atau dari Haran, dari Syam. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Sarah, ya, adalah dari Babil dan dia adalah dari keluarga Ibrahim, entah sepupunya entah apanya, ya. Namun pendapat wallahu alam bisawab yang lebih kuat, ya, bahwasanya Sarah dari negeri Syam. Sarah dari negeri Syam. Kemudian Ibrahim menikah dengan Sarah di Haran. Disebutkan Sarah juga tidak setuju dengan, ya, fitrahnya, dia tidak setuju dengan orang-orang di Haran yang menyembah benda-benda langit. Maka dia pun mencela agama nenek moyangnya. Akhirnya dia ketemu dengan Ibrahim dan dia akhirnya menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Sarah adalah wanita yang sangat cantik luar biasa. Bahkan kata Ibnu Katsir rahimahullah, disebutkan bahwasanya tidak ada wanita setelah Hawa yang cantik seperti Sarah hingga zaman Sarah. Jadi dari zaman Hawa cantik jelita, ya, ibunda Hawa. Kemudian banyak wanita anak keturunannya tidak ada yang cantik seperti Sarah. Seperti Sarah, wanita yang sangat cantik jelita, dan kita orang-orang Syam adalah wanita-wanita yang cantik jelita. Baik, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam di Haran bertemu dengan kaum musyrikin model yang lain. Sudah kita sebutkan kalau di Babil kaum musyrikin yang menyembah benda-benda bumi, patung-patung. Adapun di Haran mereka menyembah benda-benda langit, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan. Yang Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan lagi dialog Nabi Ibrahim dengan mereka, ya. Dialog dengan Nabi Ibrahim dengan para penyembah benda-benda langit tersebut. Yang dialog ini Allah abadikan dalam surat Al-An'am mulai ayat 75 dan seterusnya, ya. Dan ini sering salah pahami oleh sebagian orang. Mereka menyangka ayat-ayat dari surat Al-An'am ayat 75 dan selanjutnya menunjukkan Ibrahim alaihissalam cari Tuhan, sedang mencari Tuhan. Padahal tidak benar. Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berdialog. Sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, lam yakun Ibrahim nadhiran wa innama kana munadhiran. Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi Ibrahim sedang berdebat dengan kaumnya. Saya bacakan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tentang keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Ayat-ayat kami tunjukkan kepada Ibrahim, wa liyakuna minal muqinin. Perhatikan di sini, wa liyakuna minal muqinin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, demikianlah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami nampakkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran kami di langit dan di bumi, wa liyakuna minal muqinin. Muqinin. Yang artinya agar Ibrahim menjadi termasuk orang-orang yang yakin, termasuk orang-orang yang beriman. Jadi Ibrahim sebelum dialog dengan mereka, Ibrahim sudah beriman, minal muqinin, sudah beriman.
Baru kemudian Allah berkata, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba." Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Fa artinya maka kemudian. Fa artinya maka itu kemudian. Karena kemudian itu fa dalam bahasa Arab yufidu tertib, yaitu memberi faedah urutan. Jadi maksud saya Ibrahim sudah yakin dulu baru kemudian terjadi dialog ini. Jadi ini ayat selanjutnya, ini ayat 75 76. Waliyakuna minal muqinin, Ibrahim sudah yakin baru kemudian falamma, maka kemudian tatkala tiba malam hari, ra'a kaukaba, Ibrahim melihat bintang, qala hadza rabbi, kata Ibrahim ini bintang ya. Kata Ibrahim, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang tersebut tenggelam, kata Ibrahim, aku tidak suka Tuhan yang tenggelam, yang sirna. Aku tidak suka Tuhan yang sirna. Ya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Baik. Kemudian lanjutkan, falamma ra'a al-qamara bazighan, tatkala Ibrahim melihat rembulan terbit, qala hadza rabbi, falamma afala, tatkala terbenam, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kata Ibrahim, tatkala rembulan terbenam, Ibrahim berkata, kalau Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, tentu aku termasuk orang-orang yang sesat. Kalau Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, tentu aku termasuk orang-orang yang sesat. Tentu aku sesat. Baik, perhatikan lagi. Falamma ra'a syamsa bazighatan. Selalu pakai fa, maka kemudian falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza akbar. Tatkala melihat matahari terbit, kata Ibrahim, hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Tatkala matahari terbenam, maka Ibrahim berkata, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan, dari syirik kalian. Nah, ini saya ingin sampaikan, kenapa saya tulis demikian, agar kita tahu bahwasanya Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang berdialog. Saya ulangi. Kita lihat konteks ayatnya, kata Allah, demikianlah kami menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di langit dan di bumi, waliyakuna minal muqinin, kepada Ibrahim agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Dia sudah yakin sebelum terjadi dialog ini. Kemudian kata Allah, fa, maka kemudian, berarti sudah yakin dulu. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, tatkala tiba malam hari, Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, kata Ibrahim, ini Tuhanku. Ini Ibrahim bukan sedang mencari, oh ini Tuhanku, tapi dia seakan-akan dia sedang mengumpulkan penduduk di kota Haran, kemudian dia ngajak mereka untuk berenung. Ini Tuhan. Sebagian ulama mengatakan hadza rabbi, maksudnya ada yang disebutkan hadza rabbi, ini Tuhanku. Maksudnya pertanyaan, ini Tuhanku. Falamma afala, tatkala terbenam bintang tersebut, kata Ibrahim, la uhibbul afilin. Bagaimana Tuhan kemudian sirna? Kemudian diajak lagi berfikir kepada kaumnya yang menyembah rembulan. Falamma ra'al qamara bazighan, tatkala Ibrahim melihat rembulan terbit, di depan kaumnya dia mengatakan hadza rabbi. Apakah ini Tuhanku?
Kata sebagian ahli tafsir maksudnya dia bertanya, apakah ini Tuhanku kepada mereka? Falamma afala tatkala rembulan tersebut terbenam, perhatikan Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau Tuhanku tidak beri petunjuk kepadaku, aku termasuk sesat. Jadi Ibrahim sudah mengatakan saya punya Tuhan. Sehingga saya tidak menyembah rembulan. Kemudian Ibrahim berkata lagi kepada orang-orang yang menyembah matahari. Karena mereka ada yang menyembah rembulan, menyembah bintang, menyembah matahari. Falamma ra'a syamsa bazighatan. Tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar daripada bintang, daripada rembulan. Falamma afalat tatkala matahari terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ya kaumku, aku berlepas diri daripada kesyirikan kalian. Inni wajjahtu wajhi alladzi fatara samawati wal ardi hanifa. Ya. Sungguhnya aku menundukkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini semua dalil bahwasanya Ibrahim alaihissalam tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang berdiskusi dengan kaumnya, ya. Sampai Ibrahim mengatakan, "Wa ma ana minal musyrikin," dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Setelah itu Allah berfirman, "Wa hajjahu qaumuhu." Wa hajjahu qaumuhu. Dan Ibrahim didebat oleh kaumnya. Ini artinya apa? Ibrahim didebat oleh kaumnya. Didebat oleh kaumnya. Jadi memang ini sedang dialog, bukan sedang mencari Tuhan. Ya. Kenapa saya kemudian di akhir ayat kata Allah, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Saya lanjutkan, wa hajahu qaumuhu. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Kata Ibrahim, apa kalian mendebat aku tentang Allah sementara Allah telah beri petunjuk kepadaku? Ya. Wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha Allahu rabbi syai'a. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ya. Ala Allahi tawakkalna. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, wa kaifa akhafu ma asyraktum bihi wa la takhafuna annakum asyraktum billahi. Ya, malam yunazzil bihi alaikum sultana. Jadi rupanya waktu Ibrahim sedang berdialog, mereka nakut-nakuti Ibrahim. Wahai Ibrahim, hati-hati. Kalau kau berbuat syirik, kalau kau mengingkari kesyirikan kami, kau akan begini. Kata Ibrahim, wa kaifa akhafu ma asyraktum bihi. Bagaimana aku khawatir, takut dengan kesyirikan yang kalian lakukan. Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultan. Sementara kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian nakut-nakuti aku dengan sembahan-sembahan kalian. Sementara kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, ya, selanjutnya wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Kata Allah, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Kata Allah, demikianlah, itulah hujjah kami. Ya, hujjatuna, inilah dalil kami, argumentasi kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan dialog bersama kaumnya. Jadi ini semua dalil bahwasanya Ibrahim sedang berdialog, bukan sedang mencari Tuhan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya jelaskan dengan detail seperti ini? Karena ini dijadikan dalil oleh sebagai orang-orang filsafat, ya. Bahwasanya kita harus mencari Tuhan. Tidak boleh kita percaya kepada Tuhan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, kita harus cari. Bahkan saya pernah mengikuti istilahnya apa? Pesantren kilat. Saya pernah ngikut dulu zaman-zamannya SMP atau SMA. Dia mengatakan, jangan percaya Tuhan. Enggak boleh kita ikuti orang tua kita, enggak usah percaya Tuhan. Kita disuruh kafir dulu, ragu dulu tentang Tuhan, baru kita cari sebagaimana Ibrahim nyari Tuhan. Nah, itu bahaya. Orang sudah beriman disuruh kafir dulu, ya. Itu enggak benar. Ya. Maka Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan, dia sejak awal sudah sebagaimana kita jelaskan, wa ma kana minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik. Kemudian dia sudah dapat hidayah sejak masih kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mencari Tuhan. Maka jangan kita mendengar perkataan orang-orang ahli filsafat yang mengatakan kalau percaya sama Tuhan harus kufur dulu sebagaimana Ibrahim kemudian kita mencari Tuhan. Itu perkataan yang berbahaya, yang tidak benar. Demikian juga kisah ini dijadikan dalil oleh orang Asy'ariyah mengatakan awal wajib alal mukallaf, yang pertama wajib bagi seorang yang mau masuk Islam harus nazar. Nazar itu merenungkan tentang Tuhan. Ya, kalau kita tidak yang benar, pertama kali orang masuk Islam langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah cukup. Jadi ini Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tidak sebagaimana yang kita pelajari waktu kita masih kecil dahulu. Baik. Intinya akhirnya kaumnya kalah debat, ya. Karena mereka tahu Tuhan mereka. Kalau Tuhan kenapa hanya muncul di malam hari, ya. Kalau Tuhan kenapa hanya bisa memberi penerangan di siang hari, matahari,
Ya Tuhan harus senantiasa siap setiap saat. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuhan tidak pernah capek, tidak pernah tidur, tidak pernah letih, senantiasa mengawasi. Itu namanya Tuhan. Itu namanya Tuhan. Adapun Tuhan hanya muncul di malam hari, Tuhan hanya muncul di siang hari, kata Ibrahim itu bukan Tuhan. Tuhan harus senantiasa menguasai makhluknya. Taib, kisah berikutnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang pertemuan Sarah dengan seorang raja yang zalim di Mesir. Ya. Suatu hari Ibrahim alaihissalam bersama Sarah berjalan menuju ke Mesir. Kita tahu dari Harran menuju Mesir jauh banget ya, jauh sekali ya. Jadi kalau kita gambarkan ya dari Irak, dari Babil menuju ke Harran mungkin sekitar 1000 kilo. Kemudian dari Harran menuju Mesir jauh banget juga ribuan kilo juga ya. Jadi jauh. Disebutkan bahwasanya tatkala itu sedang musim paceklik atau kekurangan makanan, maka Ibrahim dan Sarah ingin mencari bantuan ke daerah Mesir yang subur. Maka berangkatlah Ibrahim dengan Sarah menuju Mesir. Tetapi ternyata di Mesir ada seorang raja yang mata keranjang, yang dia selalu mencari-cari wanita yang cantik jelita, dan dia punya intel-intel khusus untuk mencari wanita-wanita yang cantik jelita. Dan ini adalah kondisi yang berbahaya bagi Sarah, karena saya sudah katakan tadi Sarah dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah seorang wanita yang sangat cantik jelita. Tidak ada yang secantik Sarah sejak Hawa sampai di zaman Sarah, ya, radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW mengisahkan tentang hal ini. Hajara Ibrahim alaihissalam bi Sarah. Ibrahim berhijrah bersama Sarah. Fadakhala biha qaryatan fiha malikun minal muluk. Kemudian masuk dari suatu negeri, yaitu disebut negeri Mesir. Situ ada seorang raja dari kalangan para raja. Au jabbarun minal jababirah. Atau seorang yang zalim. Jabbar maksudnya raja yang zalim. Fakhila, maka dikatakan kepada sang raja, dakhala Ibrahimu bimra'atin hiya min ahsanin nisa. Telah masuk ke dalam negerimu wahai raja Ibrahim bersama seorang wanita yang wanita paling cantik. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain Nabi berkata, anak buah raja, para intel berkata kepada raja, laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi laha an takuna illa laka. Telah masuk dalam negerimu wahai sang raja seorang wanita yang tidak pantas bagi siapapun kecuali hanya untuk engkau. Saking cantiknya Sarah. Tidak pantas bagi yang lainnya kecuali hanya untuk engkau. Fa arsala ilaihi an ya Ibrahim man hadhihi allati ma'ak. Maka dia pun mengutus anak buahnya untuk bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa ini wanita yang bersamamu? Ibrahim berkata, ukhti, ini adalah saudariku. Thumma raja ilaiha, kemudian Ibrahim berkata kepada Sarah, faqala, wahai Sarah, Ibrahim berkata, la tukadzibi hadithi, jangan kau dustakan perkataan aku. Fa inni akhbartuhum annaki ukhti, karena aku kabarkan kepada mereka engkau adalah saudariku, padahal istrinya. Tapi Ibrahim ya disebutkan karena khawatir terjadi berbahaya, karena raja ini akan membunuh dia misalnya, maka selama ada jalan keluar dengan tauriyah, ya, maka Ibrahim berkata, ya, ini adalah saudariku. Ini adalah saudariku. Kemudian Ibrahim menjelaskan dalilnya. Wallahi in 'alal ardi mu'minun ghairi wa ghairuki. Wahai Sarah, demi Allah tidak ada di atas muka bumi ini yang beriman kecuali aku dengan engkau. Artinya di Mesir tersebut yang beriman cuma dia dengan Sarah. Penduduk Mesir semuanya kafir. Ada yang beriman lain, itu Lut di kota Sodom. Tapi yang sekarang sedang berada di negeri Mesir yang beriman cuma Ibrahim dan Sarah. Seakan-akan Ibrahim mengatakan hadi ukhti, ini saudariku, artinya saudari sesama muslim. Saudari sama muslim. Ini saya katakan inilah dusta Ibrahim yang ketiga. Dusta yang pertama sudah kita sebutkan waktu dia diajak pergi untuk hari raya, dia berkata inni saqim, aku sakit. Dusta kedua Ibrahim alaihissalam ketika dia memecahkan patung-patung, dia berkata bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang menghancurkan adalah patung yang besar. Dan dusta yang ketiga adalah dia mengatakan Sarah adalah saudarinya, bukan istrinya. Dia tidak mengatakan istriku, tapi ini adalah saudariku, ya. Maka inilah dusta Ibrahim yang ketiga. Fa arsala biha ilaihi, maka kemudian akhirnya Sarah diambil oleh sang raja. Fa qama Ibrahim alaihissalam ila salat, maka Ibrahim pun salat. Ibrahim salat. Itulah ya para wali-wali Allah, orang-orang saleh ada masalah mereka langsung salat. Faqama ilaiha, maka akhirnya raja pun segera bangkit menuju kepada Sarah. Ya. Dalam riwayat yang lain, falamma dakhalat alaihi lam yatamalak an basata yadahu ilaiha. Tatkala Sarah diajak ke kamarnya sang raja tidak kuasa melihat cantiknya Sarah. Ini cantik banget Sarah ini. Maka dia pun segera menjulurkan tangannya ingin memeluk Sarah. Ya.
Disebutkan sebelum raja ketemu Sarah, faqamat tawaddau wa tusalli, maka Sarah pun berwudu dan salat. Hadis riwayat Bukhari, ya, Bukhari dan Muslim. Maka Sarah pun berwudu dan kemudian pun salat. Sama, Ibrahim salat, istrinya salat. Subhanallah. Faqalat, kemudian dalam doanya dia berkata, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik. Ya Allah, aku beriman kepada Engkau dan beriman kepada Rasulmu yaitu Ibrahim. Wa ahsantu farji, dan aku menjaga kemaluanku, illa ala zauji, kecuali hanya kepada suamiku. Fala tusallit alayyal kafir, jangan sampai orang kafir ini menguasaiku. Faghutta hatta raqidha bi rajlihi. Ya. Wa fi riwayah faqubidhat yaduhu qabdatan syadidatan. Maka tiba-tiba sang raja itu datang ingin memeluk Sarah, tiba-tiba tangannya terbelenggu. Tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan dalam riwayat disebutkan faghutta hatta raqadha rijlaihi, sampai kemudian dia seakan-akan tercekik, seperti suara keluar orang yang sedang ngorok, gitu, seperti itu, saking tercekik. Sampai dia terangkat kakinya, dia injak-injakan kakinya di tanah. Hatta yarqudha bi rijlaihi. Itu dia tendang-tendangan kakinya di tanah. Seakan-akan ada tali yang mencekik lehernya. Dia sudah ingin pegang Sarah, enggak bisa. Kemudian dia berkata, "Ud'illah an yutliqa yadayya wa la adurruk." Wahai Sarah, berdoalah kepada Allah, kepada Tuhanmu, agar melepaskan belenggu ini, aku tidak akan mengganggumu. Ya. Sarah berkata, "Allahumma in yamut yuqal hiya qatalathu." Allah, maka Sarah berdoa, ya Allah, kalau dia mati, ya Allah, nanti orang-orang nuduh saya bunuh dia. Maka akhirnya terlepas dari genggaman tersebut. Subhanallah, Sarah berdoa langsung dikabulkan. Wanita soleha benar ini. Begitu berdoa lagi, dikabulkan lagi. Tadi terbelenggu, dilepaskan lagi. Begitu raja tersebut terlepas kedua tangannya, dia tidak kuasa lagi melihat Sarah ini cantik banget. Maka dia maju lagi. Subhanallah. Saking tidak kuat, ya, sudah hilang kesadarannya karena melihat wanita sangat cantik jelita. Maka dia pun maju lagi ingin menyentuh Sarah. Tiba-tiba tangannya terbelenggu lagi. Kedua kalinya lebih keras daripada sebelumnya. Dia mulai tercekik lagi. Sambil begitu tercekik sampai dia menggerak-gerakkan kedua kakinya, ya, parah. Maka kemudian dia mengatakan lagi, ya Sarah, berdoa kepada Tuhan, aku tidak ganggu engkau lagi. Sarah berdoa lagi, ya Allah, lepaskanlah belenggu orang ini. Tiba-tiba raja tersebut terlepas belenggunya. Apakah dia sudah taubat? Belum. Ternyata dia berusaha untuk ketiga kalinya karena sudah melihat Sarah yang sangat cantik jelita. Otaknya sudah enggak beres, ya. Ini karena tidak pernah lihat wanita cantik seperti ini. Selama dia hidup enggak pernah lihat wanita cantik Sarah, ya, alaihi salam. Tidak pernah melihat Sarah, wanita secantik Sarah. Maka usaha ketiga kali, siapa tahu kali ini berhasil, ya, ini Mesir punya dia seorang raja, anak buahnya ribuan banyak. Apa yang dia takutkan? Maka ketiga kali dia ingin mendekati Sarah lagi, ternyata dia terbelenggu lebih parah daripada dua kali sebelumnya. Tercekik lebih parah daripada sebelumnya. Akhirnya dia berkata, Sarah, sudah, ini yang terakhir, ya, lepaskan aku. Sarah berdoa lagi, langsung Allah kabulkan doa Sarah seketika itu pula. Akhirnya raja tersebut kemudian berkata kepada anak buahnya, dia berkata, "Wallahi ma arsaltum ilai syaitanan." Kalian tidak mengirim kepadaku seorang wanita, kalian kirim kepadaku setan ini, enggak bisa diapa-apain. Ini setan enggak bisa diapa-apain. Akhirnya kata raja, "Irji'uha ila Ibrahim." Kembalikanlah wanita ini kepada Ibrahim. Kemudian dikasih hadiah, fa akhdamaha Hajar. Maka akhirnya Sarah diberi hadiah oleh raja tersebut, yaitu Hajar. Fa akhdamaha Hajar. Maka, ya, kemudian Ibrahim pun sedang menunggu Sarah. Kemudian Sarah pun datang kepada Ibrahim. Kemudian Sarah berkata, "Asy'arta anna Allah kabatal kafir wa akhdama walidah?" Tidakkah kau lihat, ya, Allah telah membisukan sang kafir, sang raja kafir, dan Allah berikan kepadaku, ya, pembantu, yaitu Hajar, hadiah. Ya, raja tersebut menghormati Sarah. Siapa Hajar? Hajar adalah seorang wanita dari Mesir. Ya, imra'atun Misriyah, wanita dari Mesir. Disebutkan dahulu dia adalah seorang anak raja, namun terjadi pertikaian antara kerajaan dan kerajaan. Akhirnya dia pun ditawan, akhirnya dijadikan membantu. Maka yang diberikan oleh raja kepada Sarah bukan membantu sembarangan, tapi membantu yang dahulu adalah anak seorang raja, yaitu Hajar. Kemudian akhirnya pergilah Ibrahim, Sarah dan Hajar menuju ke Palestina dan mereka pun tinggal di Palestina. Ya. Ada beberapa, ya, faedah dari kisah ini, yaitu bahwasanya, ya, ternyata syariat salat sudah ada
sejak nabi-nabi terdahulu ya. Para nabi-nabi juga salat. Ya, Ibrahim salat, Sarah juga salat. Ini faedah kalau kita menghadapi masalah apapun, kita segera salat. Mereka dalam hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr fazi'a ila salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr, kalau ada perkara yang menggelisahkan Nabi segera apa? Salat. Ya, sebelum kita berkeluh kesah kepada orang lain, sebelum kita menyerahkan urusan kita kepada orang lain, serahkan dulu kepada Allah Subhanahu. Tawakal kepada Allah, minta kepada Allah dalam masalah apapun ya. Demikian juga banyak contohnya para anbiya, orang-orang saleh dahulu, mereka ada masalah, mereka langsung salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Sarah berwudu. Sehingga Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan syariat wudu juga bukan syariat khususnya orang Islam. Orang-orang terdahulu juga wudu, ya. Mereka wudu, mereka salat. Tentu salatnya mungkin berbeda, ya, wudunya mungkin juga berbeda, berapa kali sehari tentu berbeda, tetapi ada wudu, ada salat. Hanya saja yang merupakan spesial dari umat ini yaitu bekas wudu ada cahayanya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu." Sungguhnya kalian umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil pada hari kiamat kelak dalam kondisi gurran muhajjalin min atharil wudu, yaitu tangan-tangan bercahaya, kaki-kaki bercahaya, wajah bercahaya, itu anggota wudu bercahaya karena bekas wudu. Adapun umat-umat yang lain tidak demikian. Meskipun mereka berwudu, tetapi tidak ada bekas cahaya nanti pada hari kiamat kelak. Ini khususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ini menunjukkan tentang bagaimana solehahnya Sarah. Bagaimana solehahnya Sarah ya, bagaimana dia begitu berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Inilah 3 dusta Ibrahim alaihissalam yang sudah tadi saya sebutkan, dan gara-gara 3 dusta ini, dan ini dusta yang ketiga, dusta pertama mengatakan saya sakit, dusta kedua mengatakan yang menghancurkan patung adalah patung yang paling besar, dusta ketiga adalah mengatakan Sarah adalah saudariku. 3 dusta inilah yang akhirnya menghalangi Ibrahim untuk memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Hadis yang masyhur tentang masalah syafaat, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi matahari jaraknya 1 mil, keringat bercucuran, ada keringat sampai di lutut, ada sampai di mata kaki, ada yang sampai di pinggang, ada sampai wa minhum man yuljimul araqa iljaman, sampai ada di mulut mereka. Manusia kepayahan, matahari jarak 1 mil, disuruh kumpul di padang mahsyar yang kata sebagian ulama masanya 50.000 tahun. Panas terik luar biasa. Maka mereka pun mendatangi para orang-orang soleh. Yang pertama mereka datang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyebutkan dosanya. Saya pernah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana saya memberi syafaat? Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku juga butuh syafaat. Jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairihi, idhabu ila Nuh. Pergilah kepada nabi yang lain, pergilah kepada Nabi Nuh. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Nuh. Mereka juga minta, Nuh, kami begini-begini. Kata Nuh, bagaimana saya pernah berdoa dengan suatu doa yang akhirnya membinasakan umatku. Pergilah kepada nabi yang lain. Pergilah kepada Ibrahim. Akhirnya manusia pergi kepada Ibrahim. Dan mereka memuji Ibrahim. Kata mereka, ya Ibrahim, anta nabiyullah. Engkau adalah utusan Allah. Wa khaliluhu min ahlil ard. Engkau adalah kekasih Allah, subhanallah. Inilah keistimewaan Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW. Sama-sama Khalilur Rahman. Engkau adalah kekasih Allah. Ishfa' lana ila rabbik. Berilah syafaat bagi kami menuju Tuhanmu. Ala taro ila man nahnu fi. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami yang payah di bawah terik matahari. Maka apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Meskipun dia Khalilur Rahman, kekasih Allah, dia berkata, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini, dan Rabbku tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Kemudian dia tidak bisa ke syafaat, kata dia, wa inni qad kuntu kadzabtu salasa kadzabat. Sungguhnya aku pernah berdusta salasa kadzibat. Aku pernah berusaha dengan 3 dusta. Subhanallah. Ini dusta kalau kita perhatikan 3 dusta ini. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dusta pertama ini aku sakit supaya tidak ikut perayaan kesyirikan. Dusta kedua ini patung yang besar yang menghancurkan patung kecil ini karena dakwah. Nabi Ibrahim berdakwah agar mereka berfikir. Tapi ini salah. Yang ketiga, Sarah adalah saudariku, kalau tidak Ibrahim dibunuh. Ya. Ini semua dusta, bukan dusta murni tapi tauriah. Dusta tauriah, yaitu ucapan yang benar namun disalahpahami oleh orang-orang yang mendengar. Tapi itu diingat terus oleh Ibrahim alaihissalam. Yang buat dia menghalangi beliau untuk meminta
untuk memberikan syafaat kepada manusia di hari kiamat kelak. Nabi Ibrahim berkata, "Lam akdzib illa thalatha kadzibat." Aku tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dusta. Ya akhi, subhanallah, kita dusta hal yang biasa, sekian dusta. Tidak tahu hari kiamat kita akan mengingat maksiat kita terlalu banyak ya. Adam alaihissalam mengingat tentang dosanya, itu pun dia sudah bertobat, telah diampuni oleh Allah, itu pun dia masih ingat pada hari kiamat. Kalau Ibrahim melakukan dusta itu padahal karena Allah pun dia ingat pada hari kiamat dan menghalangi dia untuk memberi syafaat. Taib, ini akhir kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ada kisah berkaitan Ibrahim alaihissalam, tapi akan kita sampaikan pada kisah Nabi Ismail alaihissalam dan juga kita sampaikan pada kisah Nabi Lut alaihissalam.